Sekarang aku mau datang ke Monumen Perdamaian Hiroshima. Tahu nggak itu yang sejarah bom Hiroshima yang paling terkenal di dunia, yang menelan banyak korban? Ini dia di sini. Yuk kita lihat ya. Monumen Perdamaian Hiroshima atau dikenal Genbakudo adalah bangunan monumen yang terletak di pusat kota Hiroshima. Monumen yang berupa sebagian gedung yang tersisa akibat ledakan bom atom. Gedung ini merupakan salah satu warisan dunia UNESCO sejak tahun 1996. Monumen ini merupakan simbol harapan umat manusia untuk perdamaian dunia dan pemusnah senjata nuklir. Jadi mereka berharap senjata nuklir itu tidak dipakai lagi ya, karena dampaknya itu sangat merugikan banget untuk lingkungan, untuk manusia, dan untuk lainnya. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Ceko yang bernama Jan Lessel. Bangunan berlantai 3 dengan sebagian gedung terdiri 5 lantai dan lantai bawah tanah. Sebelumnya pada tahun 1921 nama gedung ini dinamakan Gedung Pameran Produk Perdagangan Prefektur di Hiroshima. Kemudian menjadi tempat diselenggarakannya festival nasional, kue tradisional, dan permen yang keempat pada tahun 1903. Gedung ini diganti lagi menjadi Gedung Promosi Industri Prefektur Hiroshima. Selain itu, gedung ini juga dimanfaatkan untuk pameran benda-benda seni, sehingga dianggap sangat berjasa dalam mempopulerkan kesenian di Hiroshima. Sekitar tahun 1944, gedung ini tidak lagi digunakan sebagai tempat promosi produk Hiroshima, melainkan dijadikan gedung kantor pekerjaan umum wilayah Chugoku dan Shikoku yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan kantor perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perkayuan kantor administrasi daerah. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pukul 8.15 pagi, bom atom yang bernama Little Boy meledak di udara pada ketinggian 580 meter di atas lokasi yang terletak sekitar 200 meter sebelah tenggara gedung. Sekitar 30 pegawai dan orang yang berada di dalam gedung semua tewas seketika. Satu-satunya pegawai yang selamat adalah seorang penjaga malam yang pulang karena dengan sepeda sekitar pukul jam 8 pagi. Setelah kejadian itu, pada mulanya pelestarian sisa-sisa gedung yang habis kena bom ini mengalami pertentangan dari pihak-pihak yang menginginkan pelestarian, ingin menjadikan gedung sebagai simbol yang mengingatkan umat manusia akan kengerian bencana nuklir. Pihak yang menentang ingin sisa gedung ini segera dihancurkan karena terus mengingat orang pada tragedi perang. Pada tahun 1966, sisa-sisa gedung diputuskan untuk dilestarikan selama-lamanya berdasarkan keputusan parlemen kota Hiroshima. Pekerjaan pemugaran pun dilakukan agar sisa-sisa gedung bisa bertahan dari berbagai macam keadaan cuaca. Pemerintah Jepang menetapkan sisa-sisa gedung sebagai situs bersejarah pada tahun 1995. Sedangkan UNESCO menetapkan Monumen Perdamaian Hiroshima sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 5 Desember 1996. Coba bayangkan ya, begitu besarnya dampak dari bom atom ini. Hiroshima merupakan kota pertama di Jepang yang diledakkan bom atom oleh Amerika Serikat. Pengeboman ini membantu mengakhiri Perang Dunia II dengan lebih cepat dan memulai Perang Dingin yang tegang di paruh kedua abad 20.
Indonesia sendiri berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Ledakan bom ini menelan korban 80.000 jiwa hanya di Hiroshima. Korban meninggal ya, sisanya sakit dan radiasi kemudian meninggal dunia. Sungguh dahsyat sekali. Saat ini di area horor ini masih dilestarikan sebagai pengingat kalau perang dan bom atom hanya berujung pada kesedihan dan kesengsaraan. Di Hiroshima, kenangan kelam peristiwa bom atom diabadikan di Hiroshima Peace Memorial Museum. Ada museumnya ya di sini. Namanya Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima. Museum ini didirikan oleh kota Hiroshima untuk menyampaikan realitas bom atom kepada dunia dan berkontribusi pada penghapusan total senjata nuklir dan realisasi perdamaian dunia yang langgeng. Tempat bersejarah ini banyak diminati pengunjung yang datang dari pelosok dunia manapun, ingin mengetahui langsung bagaimana kejadian yang terjadi di Hiroshima ini. Coba teman-teman rasakan kalau datang ke sini, auranya beda banget. Kita tuh langsung berasa sedih gitu ya. Jadi ingat kejadian masa lalu. Coba bayangkan orang yang kena dampak bom ini, yang berada di wilayah ini. Mereka hangus terbakar. Pokoknya sedih banget deh. Banyak pengunjung mengatakan kesaksian para penyintas bom dikenal sebagai hibakusha atau membantu mereka memanusiakan sejarah. Ini wali kota kan? Memimpin perjuangan untuk penghapusan nuklir dan oposisi terhadap perang. Mereka berkomitmen untuk mengubah Hiroshima menjadi saksi bisu untuk penghapusan senjata nuklir. Di salah satu pameran khusus museum, gambar para penyintas diabadikan untuk anak cucu mereka, menggambarkan kenangan yang masih dipegang oleh orang-orang di seluruh Jepang tentang hari yang mengubah negara mereka selamanya. Jepang adalah satu-satunya tempat di mana ada contoh nyata tentang apa artinya zaman nuklir. Selain museum, ada banyak tempat lain yang berhubungan dengan pengeboman untuk dikunjungi di Hiroshima ini. Ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom, bom itu meledak tepat di atas gedung tetapi tidak menghancurkannya. Tertulis di dalam kubah batu adalah nama semua orang yang terbunuh ketika korban baru ditemukan. Mereka ditambahkan. Kemudian ada ornamen api juga di sana. Api ini dinyalakan dan Jepang bersumpah untuk tetap menyalakannya sampai semua senjata nuklir di seluruh dunia ditiadakan. Jadi waktu aku kesini juga ya, itu kenapa api nyala gitu loh. Kok nggak mati-mati, emang dibuat desainnya seperti itu. Dan di situs lain dan sekitarnya ada lonceng perdamaian dunia ya, monumen perdamaian anak dan jembatan Owi yang menghubungkan museum peringatan perdamaian dan kubah bom atom. Halo guys, saat ini aku lagi ada di Hiroshima Gemba Gedong. Nah ini tuh yang bom
bom Hiroshima ya, yang tahun 1945. Tanggal berapa ya? Padahal di sini tuh lagi dingin banget. Aku saja nggak kuat. Tapi tahu tuh suamiku pakai bajunya kayak gitu. Jadi kena bomnya jadi begini. Nih bangunan asal. Tuh. Oh, ini Industrial Promotion Hall. Ini dia loncengnya, lonceng perdamaian dunianya ya. Iya. Nih, kerusnya startnya di sini, kerusnya. Ini yang namanya api perdamaiannya. Ini ternyata nggak pernah mati. Karena untuk mengingatkan menentang bom di seluruh dunia.